Sekarang sih lagi fokus untuk syuting film lagi. Tahun ini banyak film dan series. Bentar lagi mau tayang di pertengahan tahun. Jadi lagi persiapan promo karena ini juga yang produserin aku. Pakai production house sendiri juga. Jadi ngurusin belakang layarnya, ngajar dan ngurusin bisnis. Terus lagi diving juga. Oh, lecturing juga, Iya, aku jadi dosen tamu di beberapa universitas. Kemarin itu di UGM, Universitas Gadjah Mada Jogja, dan terakhir di Udayana. Rencananya kita pengen ke Semarang lagi, pengen keliling Indonesia lah buat ngajar. Oh, tapi mungkin ide apa yang akhirnya membawa Prilly ke jadi dosen gitu? Salah satu cita-cita aku waktu kecil yang gak kesampaian tuh jadi guru. Nah, akhirnya sekarang punya kesempatannya ikutin program pemerintah, aku bisa jadi dosen praktisi. Dan kebetulan konsentrasinya memang di jadi konsentrasi di beberapa universitas yang memang membutuhkan mata kuliah itu. Aku bawa komunikasi dan bisnis. Tapi keluarga mendukung ya? Dukung banget, mereka dukung segala kegiatan aku, yang penting produktif. Gimana nih Kak, kan Kakak menjadi jadi dosen ya. Gimana nih mahasiswanya kaget nggak sih melihat, wah ternyata dosen aku tuh ternyata iya tuh, kayak gitu. Iya, waktu awal-awal sih waktu di UGM ya sempet heboh karena itu pertama kalinya aku ngajar. Jadi orang belum tahu kalau aku tuh bisa jadi dosen gitu. Tapi pas pertama-tama aku ngajar jadi dosen praktisi, ya pasti mereka kaget juga gitu. Ya tapi jadinya lucu interaksinya sama mahasiswa. Kayak waktu itu sebelum mereka tanya aku dikasih pantun dulu. Ya terus banyak ya abis kelas foto-foto, bikin TikTok. Tapi ya itu jadi aktivitas yang aku kangenin sih setiap harinya. Jadi mahasiswa itu jadi kayak serasa teman gitu ya Kak? Iya, Ngajar gitu. jadi serasa temen ya. Apalagi aku juga pembawaan kelasnya nggak mau yang serius yang bikin mahasiswa bosen ya. Pasti banyak juga, kan karena aku dosen praktisi, jadi banyak contoh-contoh kasus yang terjadi di dunia nyata. Jadi kita banyak diskusi dan cerita. Tanggapannya mahasiswa sendiri nih, maksudnya kan bahwa kan Kakak sendiri mahasiswanya kan nggak cuma yang sepantaran, pasti kan ada yang jauh lebih dewasa. Semuanya lebih muda karena mereka maba ya. Aku kemarin ngajar yang semester, ada yang semester 2, ada yang semester 4, sama yang baru semester 5. Jadi ya semuanya lebih muda dari aku. Tapi kan kalau dosen kan ya identik dengan tegas. Ada gak unsur-unsur tegas gitu? Ya, unsur tegas ya pasti ya, namanya kita ngajar, pasti kan menjaga ketertiban di dalam kelas juga. Cuma nggak yang galak killer gitu, aku tetap bercanda-bercanda ngajarnya. Berarti kayak merubah persepsi dosen bahwa galak dan lebih santai sekarang. Santai aja, yang penting mahasiswanya ngerti sama materinya, itu aja sih. Gimana sih Kak ngatur schedule? Karena kan kamu padat banget ngajar, iya, terus punya PH sendiri, terus syuting juga. Gimana sih cara kamu? Pusing banget sih, karena nggak ada waktu libur ya. Ini hari Minggu aja jadi grand opening bisnisku juga gitu. Cuma ya menurut aku hidup itu pilihan ya. Aku memilih untuk berkarir dan bekerja, ya otomatis waktunya memang dialokasikan ke situ. Kan kamu usia masih muda banget nih, jadi orang masih beranggapan bahwa udah sukses juga, cantik juga. Udah nggak sih planning kedepannya selain di karir, ada atau planning apa lagi selain itu? Belum sih, sekarang lagi pengen mempertahankan bisnis-bisnis yang ada. Semoga bisa sustain semuanya, ngajar bisa banyak di banyak kota, biar pengalaman juga makin banyak. Paling ya berbanyak liburan kali ya, jadi nggak kerja terus. Apalagi aku sekarang hobinya udah diving, jadi ya udah bisa keliling Indonesia gitu. Berarti kalau misalkan keluarga menanyakan nggak sih, sorry, kayak jodoh kayak kamu sibuk tidak tahu? Nggak ada untungnya, soalnya orang tua aku udah orang tua modern banget ya. Mereka nggak mengharuskan anaknya kerja di usia menikah di usia berapa. Jadi yang penting akunya bahagia, dan yang penting waktu aku tuh dihabiskan untuk hal-hal yang positif gitu. Tapi Mendukung aja, dan nggak pernah nanyain kapan nikah juga. Mereka udah tahu kayak ya emang anaknya nggak ada pasangan, masa mau ditanyain kapan nikah gitu kan, harus ada pasangannya dulu. Mungkin kalau aku udah punya pasangan ditunjukin ke orang tua, itu mungkin jadi pertanyaan. Tapi karena sekarang nggak ada, jadi mereka mendukung kesendirian. Tapi Prilly mungkin udah ada yang deketin apa gitu? Sejauh ini sih nggak ada ya. Mungkin karena aku juga menganggap semuanya teman dan kita santai aja. Oke, Kak, komentar sedikit dong soal kedekatan ini Luna Maya sama Maxim. Bagus, mereka cantik dan ganteng, sama-sama baik. Aku kenal keduanya, jadi semoga langgeng. Oh, kenal baik ya? Kenal dong, aku kenal sama Kak Luna sebelum aku kenal sama Maxim. Oh, terus aku akhirnya kenal sama Maxim. Terus ya udah kenal dua-duanya, cocok banget mereka. Cocok banget, tapi walaupun beda usia jauh ya. Usia itu hanyalah angka. Nggak menentukan apa-apa gitu. Menurut aku kalau mereka emang cocok dan sama-sama happy, kenapa enggak? Tapi kalau misalnya itu terjadi ke Kak Prilly gitu, punya jodoh yang jauh itu,
gimana? Aku nggak masalah punya jodoh yang jauh lebih tua atau ya, asal jangan jauh lebih muda banget ya. Kalau lebih muda ya 2-3 tahun aja gitu, tapi kalau jauh lebih tua aku nggak masalah karena ya aku juga cocok sama orang yang lebih tua dan yang nggak masalah sih, aku mah umur nggak masalah di aku. Apa ini kan banyak orang yang mengatakan netizen kayaknya lebih condong ke Kak Reza nih kayak untuk jodohnya. Amin, doain aja yang terbaik. Aku sih sama Kak Reza kita berhubungan baik, nyaman satu sama lain ya, hubungannya udah kayak saudara malah. Jadi ya nggak tahu deh ke depannya gimana. Karena juga sering beberapa project juga bareng ya. Iya, project bareng, kita liburan bareng santai aja gitu. Jadi ya nggak tahu deh. Mungkin doain juga aja. suka sharing-sharing mungkin ya, lebih ke sharing-sharing. Pasti lebih ke sharing-sharing karena lebih tua jadi lebih tahu banyak kan, wawasannya lebih luas dari aku. Jadi ya banyak memberikan solusi juga. Tapi biasanya kan persahabatan antara cewek sama cowok itu pasti Itu tidak berlaku di aku karena sahabat aku dari TK cowok dan sampai sekarang kita nggak ada apa-apa. Kalau aku emang temenannya cowok semua, jadi apa ya, nggak ada baper-baperan sama temen tuh nggak ada, karena bisa memisahkan antara pertemanan dan pacaran gitu. Malah kalau yang jadi pacar tuh biasanya nggak pernah temenan dulu, emang ngedeketin untuk buat jadi pacar, nggak pernah jadi temenan dulu. oke.